cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pengawasan. Kembali lagi di podcast Ngabuburit Pengawasan, yakni media ngobrol santai yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Yang mana kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-7. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai membangun demokrasi sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Nah, kembali lagi bersama saya, Sholawat Takbir Jagat Lanang selaku host. Dan tentunya pada hari ini kita juga bersama dengan narasumber yang spesial yang tentunya paham mengenai tema ini, yakni Bapak Muhammad Thohir selaku Ketua dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Jagat. Kabarnya gimana nih, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Masih semangat dalam berpuasa. Semoga Mas Jagat juga semangat. Oke. Dan jangan lupa semangat juga untuk mengawal demokrasi, karena kita juga pekerja demokrasi. Siap. Berarti masih semangat ya, Pak. Meskipun ini kan suasananya sudah sore. Iya, semangat terus. Apalagi nunggu takjil kan semangat. Ya, juga. nunggu berbuka puasa. Dan bagi teman-teman ya tentunya ini sambil menunggu buka puasa, ya sambil mendengarkan podcast Ngabuburit Pengawasan ya, Pak, yang akan menambah wawasan ataupun insight mengenai demokrasi, karena tema kita pada hari ini itu membahas terkait demokrasi. Baik, berbicara mengenai demokrasi ya, Pak. Ya. Demokrasi itu kan bukan hanya sekedar soal memilih, Betul. terutama pada saat pemilu maupun pada saat pilkada ya. Betul. Nah, kiranya menurut Bapak sendiri, seberapa pentingkah demokrasi dan apa makna demokrasi, terutama bagi kehidupan sehari-hari kita gitu selaku masyarakat? Oke, Mas Jagat, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Barangkali pertanyaan ini juga mewakili banyak masyarakat ya. Karena masyarakat di luar sana itu tentu setiap ada kontestasi pemilu maupun pemilihan maupun setelah itu juga bertanya-tanya, apakah penting sih demokrasi itu? Sebenarnya demokrasi itu apa? Apalagi untuk Gen Z ya, yang suka ya menggunakan media sosial ya. Mengingat pengguna media sosial itu di Indonesia itu menurut data itu sangat besar sekali ya. Ada 180-an juta penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial, informasinya seperti itu. Jadi penting sekali. Nah, kembali ke pertanyaan ya, demokrasi ya. Demokrasi itu sebenarnya adalah sebuah sistem pemerintahan ya, Mas Jati. Demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan di mana Indonesia itu salah satu dari sekian banyak
negara-negara di dunia yang memilih dengan sistem demokrasi. Dan di dalam demokrasi itu sangat penting sekali karena tujuannya sangat mulia sekali, yaitu salah satunya untuk membatasi kekuasaan. Nah, itu untuk membatasi dan mencegah terjadinya abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan juga. Jadi penting sekali. Maknanya dari demokrasi itu penting sekali, ya. Sekali lagi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat, ya. Karena di dalam demokrasi itu semua masyarakat itu punya hak yang sama, ya. Baik hak memilih maupun dipilih. Dan hak-hak masyarakat juga untuk memberikan kontrol terhadap pemerintahan yang dihasilkan dari produk demokrasi itu sendiri. Oke. Berarti kalau berdasarkan jawaban dari Bapak, berarti demokrasi itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena pemerintah pada akhirnya sebagai pemangku kebijakan atau sebagai lembaga eksekutif maupun DPR sebagai lembaga legislatif itu memiliki kekuasaan yang terbatas gitu, enggak full power gitu, yang bisa menimbulkan abuse of power tadi, ya Pak. Betul. Dan tentunya ini dalam mengambil kebijakan, masyarakat juga dalam demokrasi masyarakat bisa memantau, bisa memberikan aspirasi juga, ya Pak. Sehingga sangat berpengaruh terhadap lini ataupun semua aspek kehidupan dari masyarakat gitu. Ya, itu karena masyarakat kan punya hak juga di situ, ya. Harus ada kesetaraan kan di dalam negara demokrasi itu, kan harus ada kesetaraan. Ya. Kalau gitu, ini Pak, seberapa jauh sih menurut Bapak, ya ini lebih ke opini pribadi, itu seberapa jauh rakyat itu benar-benar merasa bahwasanya suaranya itu didengar, terutama pada saat pemilu? Iya, mungkin konteksnya begini, ya. Pada saat pemilu itu masyarakat tentu saja harus punya partisipasi yang lebih, ya. Partisipasi yang lebih karena apa? Karena saat pemilu maupun pemilihan itu adalah proses-proses seleksi, ya. Proses-proses seleksi yang mana rakyat itu akan memberikan amanah terhadap orang yang tepat, yang akan membawa arah pemerintahan melalui kebijakan ke arah yang lebih baik, yang impact-nya nanti kebijakan itu membawa dampak kesejahteraan kepada masyarakat atau rakyat itu sendiri. Jadi masyarakat harus terlibat, ya, harus terlibat lebih dalam, lebih jauh, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Baik Pak. Jadi ya butuh partisipasi masyarakat yang lebih harus aktif, masyarakat harus aktif, ya harus Pak. Aktif. Terutama agar suaranya juga tetap karena terdengar demi kepentingan bersama kan. Nah, kalau suatu negaranya bisa maju, daerahnya maju, pembangunannya oke, itu kan impact-nya ke masyarakat luas, tidak hanya pribadi, individu. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini mungkin kita lanjut ke bagian pengawasan, ya, pengawasan pemilu. Nah, kenapa sih Pak dalam sebuah demokrasi itu mengapa pengawasan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan apa kiranya yang terjadi jika dalam suatu demokrasi pengawasan pemilu itu tidak dilakukan secara profesional dan juga minim akan partisipasi dari masyarakat? Iya, sebagaimana tadi juga saya sampaikan, ya, pengawas atau kepengawasan dalam proses kontestasi di pemilu maupun pemilihan ini sangat penting sekali. Mengingat sejarah dulu, ya, ini kan sejarahnya kan dulu saat Orde Baru itu, ya, saat Orde Baru pada pemilu tahun 70-an itu, ya, 71 kemudian 77 itu, ya, itu kan tidak ada pengawas sehingga minim pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kontestasi pemilu maupun pemilihan ini sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal terjadinya hal-hal yang menyimpang dari regulasi yang ada. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, pasca pemilihan atau setelah terbentuknya, terpilihnya pemimpin, ya, atau wakil kita, ini juga penting sekali, ya.
penting sekali untuk kita awasi proses-proses pelaksanaan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin atau wakil kita yang akan melaksanakan kebijakan itu. Penting sekali untuk kita kita awasi ya, untuk mengurangi hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi di sebuah pemerintahan, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mas. Berarti intinya pengawasan ini pasti sangat penting dalam penting sekali. Demokrasi ya Pak. Betul. Karena hal-hal yang sifatnya mungkin menyeleweng terhadap regulasi pada saat pemilu maupun pasca pemilu itu ya sangat bergantung. Dan hal yang paling harus sendiri. kita ingat bersama, Mas Jagat, ini pengawasan itu tidak hanya tanggung jawab kita sebagai Bawaslu ya, tapi tanggung jawab semua warga negara ya, semua masyarakat Indonesia, semua masyarakat Kabupaten Pekalongan ya. Itu tanggung jawab kita. Karena kita punya hak juga di situ, punya kewajiban juga di situ untuk membangun, terlibat dalam memajukan daerah maupun negaranya. Oke. Jadi tadi kan disinggung juga bahwasannya pengawasan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat juga. Nah itu kiranya apa sih Pak apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membantu ataupun dalam berpartisipasi dalam mengawasi pemilu itu sendiri? Iya, hal yang perlu diingat ya, hal yang perlu diingat itu sebenarnya aktor dalam pengawasan itu kan sebenarnya kalau menurut saya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu Bawaslu sebagai pemegang amanah undang-undang ya. Yang kedua itu pemantau pemilu ya, atau pemilihan, dan yang ketiga adalah masyarakat. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi proses-proses pemilu maupun pemilihan, itu sekarang lebih mudah kalau menurut saya ya. Lebih mudah karena kanal-kanal untuk bisa memberikan kontribusi, menginformasikan, melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu maupun pemilihan ini sudah banyak ya. Media sosial kita juga mendukung ya, dan lain sebagainya. Itu keterlibatan masyarakat saya kira harus lebih mudah dan harus bisa intensnya, intens di situ. Oke, berarti perlu keterlibatan aktif dari masyarakat juga. Betul sekali. Nah ini mungkin agak teknis nih Pak. Nah ini bagaimana sih cara masyarakat melaporkan seumpama ada pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu? Itu bagaimana Pak? Iya, tentu saja mekanisme ya, mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat kita itu kan SDM Bawaslu ya, itu sudah sampai tingkat TPS ya. Oh iya. Saat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, sampai desa, sampai kecamatan itu kan, sehingga teknis pelaporan dari warga masyarakat bisa saja disampaikan ke pengawas TPS kalau memang lokusnya di sekitar situ, kemudian bisa juga dilaporkan ke pengawas desa, kelurahan, itu bisa saja. Itu saya pikir tidak ada tidak ada kesulitan lah ya, ketika pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sudah berjalan ya, masyarakat melaporkan kecurangan atau pelanggaran pemilu maupun pemilihan, kita SDM-nya sudah cukup sampai desa ya. Saya kira itu. Oke, jadi kalau teman-teman sekalian atau sahabat Bawaslu sekalian ada yang mau lapor terkait atau menemukan suatu pelanggaran pemilu, itu bisa lapor ke tadi pengawas TPS, pengawas desa maupun pada saat pemilu maupun pemilihan, maupun ke Bawaslu kabupaten kota gitu ya Pak. Oke, ini mungkin Pak, ini kita membahas terkait keamanan bagi si pelapor itu tersendiri, karena dalam beberapa kasus itu
ada seumpama kita ingin melaporkan diintimidasi gitu. betul diintimidasi ataupun takut sebenarnya masih belum ada intimidasi tapi Iya. kita sendiri Takut. untuk melaporkan Iya. suatu pelanggaran ke Tidak punya Bawaslu. nyali gitu ya. Tidak punya nyali. Nah, itu apa sih tindakan yang seharusnya masyarakat ambil supaya tidak takut untuk melaporkan dan apa jaminan yang diberikan oleh Bawaslu kepada pelapor itu tadi, Pak? Iya, ini memang jadi persoalan ya. Jadi persoalan ketika ada pelanggaran, misalkan money politik atau apalah ya, pada saat pemilu maupun pemilihan, itu masyarakat itu takut sendiri karena apa ya? Ketika contoh kasus ya, money politik di pilkada dengan di pemilu dan beda juga ya. Pilkada itu baik pemberi maupun penerima itu bisa dijerat kan seperti itu. Sehingga yang pertama menurut saya itu harus ada perbaikan regulasi. Regulasi diperkuat itu sebuah keniscayaan itu ya. Yang kedua bahwa tadi sudah saya sampaikan kanal-kanal untuk melaporkan itu kan banyak, apalagi sekarang eranya era media sosial, era digital. Sehingga lapor saja via telepon boleh, via WA, chat WA boleh, kita akan melindungi identitasnya dan itu sebagai informasi awal dari Bawaslu. Bawaslu bisa menelusuri seperti itu. Oh, itu jadi lebih aman. Nanti bisa dijadikan sebagai Iya, temuan gitu temuan. ya. Yang akan ditelusuri oleh informasi awal Bawaslu, kemudian. informasi. Oke. Kan bisa seperti itu, Mas. Jadi dijamin ya, Pak. Iya. Pasti aman. Jadi yang melaporkan itu juga punya keberanian karena namanya juga tidak terdetek seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman langsung saja, nggak perlu takut, langsung saja menghubungi call center dari Bawaslu. Betul. Entah itu melalui nomor WhatsApp yang tersedia, melalui sosial media, biar nanti pihak Bawaslu itu melakukan penelusuran dan itu dijadikan sebagai informasi awal ya, Pak. Betul. Oke. Nah, ini mungkin sedikit bergeser membahas mengenai demokrasi terutama di masa non tahapan ya, karena sekarang kita memasuki masa non tahapan pasca pemilu maupun pemilihan. Nah, ini dalam kasus itu ya, masa non tahapan, bagaimana sih cara masyarakat agar tetap bisa mengawal demokrasi dan tetap mengawal kebijakan publik atau menyampaikan aspirasi secara konstruktif, Pak? Iya, ini menarik juga ya, pengawasan kebijakan ya, kebijakan setelah tahapan pemilu maupun pemilihan selesai ya. Ini kalau menurut pendapat para ahli politik ya, ilmu politik itu justru di masa-masa non tahapan itu masa-masa yang kritis untuk demokrasi. Ya, karena pemerintah yang berkuasa itu sendiri itu bisa saja melakukan konsolidasi untuk bagi-bagian seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu, sehingga pengawasan demokrasi saat masa non tahapan ini menjadi hal yang urgen ya, yang harus dilakukan oleh masyarakat karena kembali lagi impactnya ke kita semua, ke masyarakat luas kebijakannya. Coba saja kalau kebijakannya itu bengkok ya, itu yang rugi masyarakat luas. Ketika kebijakan pembangunan jalan misalkan ya tidak sesuai spek, tidak sesuai aturan, itu juga yang dirugikan masyarakat. Untuk itu banyak sekali ya kanal-kanal keterlibatan masyarakat untuk bisa mengkritisi itu, melaporkan kebijakan publik contohnya ya. Itu bisa, sekarang pemerintah kan juga punya website sendiri, itu kan bisa digunakan untuk itu ya. Kemudian lewat lembaga swadaya masyarakat itu juga banyak ya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah alat untuk bisa berpartisipasi untuk melaporkan kebijakan-kebijakan, mengkritisi kebijakan-kebijakan masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah oleh masyarakat. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi masyarakat di sini juga harus aware, juga harus peduli terhadap
apa saja sih kebijakan yang dibuat Iya. ataupun diberikan oleh Betul. pemerintah itu sendiri, dan tentunya wajib terus mengawasi ya Pak. Betul. Karena seperti yang Bapak tadi katakan, kita tidak tahu ada apa itu konsolidasi Iya. apa di belakang yang terjadi. Ya, oleh karena itu ya kita sebagai masyarakat ya wajib mengawasi bersama. Betul. Ya memang sih hal yang seperti ini emang perlu untuk meminimalisir abuse of power tadi. Iya, itu kewajiban benar, bagi kewenangan. kita ya, kewajiban Wajib, bagi kita. Kalau kita abai, kita apatis, justru yang rugi itu masyarakat banyak. Seperti itu. Nah ini kayaknya kita kembali lagi di masa tahapan nih Pak. Oke. Ini ada case yang cukup menarik di masyarakat kita, yang mana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya siapapun calon yang bakal memimpin, entah itu di eksekutif maupun di legislatif, toh hasilnya sama aja, Sama. kita tetap masih gini-gini aja. Nah itu bagaimana Pak? Sedangkan ada pepatah yang mengatakan kalau buta yang paling parah itu ya sebenarnya Iya. buta politik, karena buta politik Apatis itu ya. Iya, sangat berpengaruh kepada, karena politik itu sangat berpengaruh kepada lini semua aspek di Iya, kehidupan kehidupan masyarakat itu sendiri. masyarakat. Iya, kasus-kasus seperti itu banyak Mas ya. Kalau kita nyimak di media sosial, karena banyak, kita eranya media sosial ya, itu banyak sekali ngapain milih dan lain sebagainya ya. Ya, sifat-sifat apatisme masyarakat itu memang juga apa ya, boleh dikatakan menggurita apa tidak itu ya. Nah, kita tidak boleh apatis ya, tidak boleh apatis terhadap pelaksanaan kontestasi di pemilu maupun pemilihan. Dengan cara seperti ini ya, mungkin teman-teman masyarakat banyak, terutama generasi muda, karena pemilihnya itu banyak generasi muda ya. Itu yang pertama, itu kita lihat visi misinya dengan cerdas ya. Kemudian yang kedua, kita lihat track recordnya. Kemudian yang ketiga, kita lihat komitmennya. Itu. Nah, setelah 3 hal ini kita lakukan, pada saat masa non tahapan atau pasca pemilu maupun pemilihan, terus kita kawal. Ya, kita harus terlibat aktif karena demi kepentingan masyarakat banyak, demi kemajuan sebuah bangsa maupun sebuah daerah. Oke. Jadi sifat-sifat apatis tersebut itu sebenarnya ya wajib kita tinggalkan. Kita kikis, wajib kita ya. kikis. Kita kikis. Dengan cara yaitu tadi, kita wajib cari tahu terkait Iya, visi misi, betul, kemudian betul. track record dan juga komitmen dari calon Komitmennya, tersebut itu betul. bagaimana. Dan saya rasa juga ketika masyarakat tahu terhadap 3 hal tadi, ya akan mengabaikan sikap apatis tadi sih Pak. Betul, Ya, betul sih Pak. Kita harus terlibat aktif karena ikhtiar kita itu adalah bersama-sama untuk membangun sebuah peradaban bangsa, negara maupun daerahnya kan, seperti itu. Dan sesuai dengan tema tadi itu juga ya salah satu bentuk sebagai kepedulian Iya, terhadap bangsa. iya. Oke. Tadi berarti juga bisa menjadi salah satu cara juga ya Pak Iya. untuk mengatasi money politik. Money ya? politik. Karena kalau kita sudah tidak apatis, kita tahu track record, komitmen, visi misi, misinya. itu di situ kita ya jadi nggak mudah untuk Iya. menerima money politik. Money gitu. politik. Oke. Dan money politik itu memang ya menjadi persoalan tersendiri ya. Ya, menurut saya ya ketika kita menginginkan sebuah pemerintahan yang bagus, ya kita harus berani tolak politik uang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan politik uang, tolonglah mungkin barangkali nanti ada pemerintah yang mendengarkan, yang mengambil kebijakan, bisa melihat podcast kita, Mas Jagat. Ya. Ini Amin. tolong nanti regulasinya diperkuat. Ya. Biar hal semacam money politik itu Iya. bisa benar-benar Iya. diberantas tuntas ya Pak. Iya, berantas tuntas ya. Walaupun memang mungkin ya step by step lah.
Oke, mungkin pertanyaan pamungkas nih Pak, Ya. karena kita ya sudah mau menjelang berbuka. Ya, Jadi waktunya sudah semakin mepet, jadi mungkin pertanyaan terakhir ini apa sih Pak pesan bagi masyarakat agar tetap peduli kepada demokrasi? iya. Pesan terhadap masyarakat, khususnya Kabupaten Pekalongan, mari kita rawat, kita jaga demokrasi di Kabupaten Pekalongan ini, karena bentuk kepedulian kita terhadap demokrasi ini akan menentukan arah kebijakan pemerintahan ya. Dan nanti impact-nya akan kepada warga masyarakat secara luas. Nanti pembangunan juga lancar dan lain sebagainya. Itu mari sekali lagi kita harus berperan aktif di dalam ruang-ruang demokrasi untuk membangun bangsa maupun daerah kita. Luar biasa nih Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap sudah Mas Jagat. Mengisi dan memberikan insight-insight yang sangat positif. Ya. Ya, terima kasih banyak sudah mengisi acara podcast Ngabuburit Pengawasan episode ke-7 kali ini. Ya, sama-sama. Bagi sobat pengawasan, dari perbincangan kita pada hari ini, nah kita belajar bahwasanya demokrasi itu bukan hanya sekedar sistem, tetapi juga tanggung jawab moral dan bentuk pengabdian kita kepada bangsa. Dan demokrasi ini ya wajib kita jaga dan kawal bersama-sama. Karena itu seperti yang Bapak Thohir katakan tadi, itu menentukan arah kebijakan kita ke depannya. Mari bersama menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, karena demokrasi yang kuat itu lahir dari masyarakat yang peduli. Saya Selawat Tabir Jagat Lanang izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngabuburit Pengawasan episode selanjutnya, dan selamat berbuka puasa. Kalau sudah, kalau belum ya nunggu waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan.